Tuhan. Haleluya. Silakan saudara sebelum duduk berikan salam dulu kepada kiri kanan dan katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kelihatannya dingin-dingin masih ya. Saudara, saya percaya berapapun kita yang hadir di tempat ini sekalipun gak penuh, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita sudah melihat bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat ya dari semalam saudara. Ya, bahkan bukan dari semalam, dari 2 malam yang kemarin saudara tidak turun hujan yang besar saudara. Kita lihat 2 malam ada konser anak-anak Tuhan yang luar biasa dan di situ Tuhan nyatakan dan bahkan sampai pagi hari ini tidak turun hujan. Itu karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup untuk dipermuliakan. Amin. Yesus kita baik saudara. Kata kita rumah sebelahnya, Yesus kita baik. Yesus sungguh baik saudara. Nah, pagi hari ini saudara saya mau ajak kita mau baca Alkitab. Kita mau buka dari Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan baca secara bergantian ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap, nanti ayat yang ke-27 kita akan baca secara bersama-sama. Baik, yang sudah temukan katakan amin. Amin. Oke, kalau saudara sudah temukan, mari kita mau baca saudara. Saya bacakan dulu ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara, silakan yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 27 sama-sama, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya firman ini katakan, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat dari perikop di atasnya judulnya apa saudara? Yesus menghardik angin ribut saudara. Saudara percaya Yesus sanggup buat angin ribut menjadi reda? Amin. Dan saudara, kenapa saya cuman baca ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 saudara? Sebenarnya gini saudara, saya mau ajak saudara baca dari ayat yang pertama saudara. Cuman karena terlalu panjang saudara. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah lihat baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 saudara. Di situ kita temukan bahwa Yesus itu saudara, dia melakukan banyak mujizat. Katakan melakukan banyak mujizat saudara. Ya, di antaranya saudara yaitu Yesus melakukan apa saudara? Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dikatakan dia juga di sana saudara, dia menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Dan kemudian juga saudara, dia menyembuhkan saudara, ya ibu mertua Petrus dia bilang di situ. Bahkan di sana dikatakan juga saudara, dia mengusir setan. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar dia melakukan mujizat kesembuhan, tapi dia juga mengajar para murid saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 hal yang berbeda yang kita kalau Bapak Ibu baca saudara, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22 dan yang ke-23 sampai dengan yang ke-27 saudara. Ada 2 jenis tipe orang yang kita temukan di sana. Ayat yang pertama saudara, sampai ayat yang ke-22 dia bikin mujizat buat orang-orang yang baru pertama kali ketemu Yesus saudara. Di mana Yesus waktu itu dia datang saudara ke kota itu, kemudian saudara orang banyak datang dan biasa saudara, banyak orang yang tadinya belum percaya, tetapi ketika mereka sakit, Yesus bikin mujizat. Akhirnya begini, orang yang tidak percaya menjadi percaya sama Yesus. Karena apa? Yesus bikin mujizat. Halo?
ketika Yesus ada di situ, ketika Yesus melakukan sesuatu yang besar, yang dahsyat, maka orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu yang pertama. Tetapi ada jenis orang yang kedua, saudara. Ada orang yang sudah percaya, tetapi dia butuh menjadi lebih percaya kalau dia bisa ngelihat dan ngalami sendiri mujizat itu. Pertanyaannya begini, saudara tergolong orang yang mana? Saudara hari ini adalah orang yang mungkin menjadi percaya. Makanya saudara, saya ajak Bapak Ibu membaca ayat yang ke-23 sampai yang ke-27, dikatakan di situ. Coba Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-23, Alkitab dia bilang apa? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Artinya gini, setelah Yesus bikin mujizat saudara bersama dengan murid-muridnya waktu itu, kemudian Yesus saudara dia menyeberang. Dia menyeberangi sungai Galilea saudara. Dia naik di perahu bersama dengan murid-muridnya. Saya mau tanya, murid-muridnya orang percaya? Murid-muridnya tahu bahwa Yesus sanggup bikin mujizat? Amin. Dia bikin, bisa. Yesus, dia tahu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika saudara itu, waktu Yesus bersama dengan muridnya ada di dalam perahu saudara. Ayat 24 dia bilang apa? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus sedang tidur. Saya mau tanya, murid-muridnya bersama dengan Yesus di perahu? Amin. Sedang ada bersama, tetapi saudara tiba-tiba angin kencang datang melanda perahu itu saudara. Persoalannya gini, kok bisa murid-muridnya ngalami itu bersama dengan Yesus? Artinya gini Bapak Ibu, kalau saya kaitkan hari ini dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Saya percaya saudara, setiap orang kita hari ini sedang ngalami yang namanya musibah, sedang ngalami yang namanya banjir bersama. Apakah ada di tempat ini Bapak Ibu yang rumahnya tidak kena banjir? Boleh angkat tangan yang tidak kena banjir. Yang tidak kena banjir. Oh, ada beberapa orang, termasuk saya yang tidak kena banjir saudara. Ya. Artinya yang gak angkat tangan semuanya rumahnya masuk air gitu saudara. Saudara dikasih Tuhan. Setiap orang pasti hari ini saudara sedang ngalami yang namanya banjir. Tapi Bapak Ibu bilang begini, Pak, saya gak kena banjir Pak. Rumah saya aman, betul. Betul. Bahkan banyak orang yang tinggalnya di apartemen pun pasti gak banjir. Betul. Orang yang tinggal di apartemen itu yang paling aman kalau banjir saudara. Dia gak akan pernah ngalami kebanjiran. Tapi persoalannya gini, kalau saudara gak ngalami kebanjiran pun saudara bisa bikin apa ketika banjir melanda kalau sampai panjang lebar dan lama waktunya saudara. Saudara, saya punya teman tinggalnya di apartemen di Laguna saudara. Tahu di Pluit? Ya. Saudara, dia tinggal di apartemen itu waktu orang lihat banjir dia cuma ngeliatin dari atas saudara. Wah banjir udah kayak lautan saudara, iya kan? Tapi saya mau bilang gini, bisa bertahan berapa lama? 3 hari saudara dia udah mulai teriak-teriak. Dia bilang gini, nggak ada makanan. Siapa yang mau ngirimin makanan? Iya kan saudara? Iya kan, dia turun aja nggak mau, dia di atas terus saudara. Dia bilang saya turun Pak cari makanan, siapa yang jualan? Nggak ada yang jualan saudara. Yang jualan saudara mana ada, minimarket semuanya di lantai bawah habis. Yang ngirim juga siapa pakai mobil, nggak ada saudara. Dia sampai bilang begini, Pak punya duit juga nggak laku. Itu yang punya duit. Yang nggak punya uang saudara, mau masuk mau ambil duit di ATM saudara, punya uang, punya uangnya di kartu. Ya, dia mau ambil uang aja nggak ada duitnya, habis. Siapa yang bisa bertahan saudara? Nggak ada orang yang bisa bertahan saudara. Mau pakai kekuatan sendiri apapun saudara, nggak ada yang bisa bertahan. Saudara, kalau saya lihat dari masalah ini saudara, kenapa murid Yesus juga ngalami angin ribut? Sama pertanyaannya gini, kenapa anak Tuhan, kenapa pelayan Tuhan, kenapa para pengkhotbah rumahnya juga kena banjir?
Halo, ya kan? Rata kan? Bilang sama sebelah, jangan sirik lu. Ya, banjirnya rata. Kenapa saudara di perahu itu murid-muridnya sama Yesus? Angin kok berani? Itu kan masalah saudara. Bahkan dia bilang mau tenggelam. Binasa. Lu sama Yesus lu saudara. Kita juga sama saudara. Kita anak-anak Tuhan kan. Coba tanya lagi sebelah, lu anaknya siapa coba? Ya kan, kita anak Tuhan kan. Kita pelayan Tuhan kan saudara. Tenggelam mah tetap tenggelam tuh. Artinya gini, Tuhan itu adil. Semuanya kebagian hari ini kena banjir. Cuman persoalannya gini. Kalau bersama dengan Tuhan, sekalipun muridnya mau binasa digoncang angin, tetap ada jalan keluar. Amin. Orang Kristen juga sama. Pagi ini pun kita masih bisa beribadah karena kita punya Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah ya, udah muka lu gak usah balapan. Ya. Iya kan, kemarin kita kan muka udah balapan, bersungut-sungut kan saudara. Iya kan, banjir. Saya lihat saudara hari-hari ini saudara, orang Kristen saudara, mukanya udah tambah jelek. Saudara. Bener, 3 hari aja kena banjir mukanya berubah. Bener, hari pertama masih bisa kita bersyukur. Ya kan, Kamis kan masih banyak kan orang Kristen. Wah bersyukur aja lah menerima apa yang ada saudara. Iya kan, baru Kamis. Jumat. Udah mulai saudara, udah mulai takut, Jumat, ya kan, bener gak? Hari ini, bahkan yang daerah-daerah saudara yang udah gak bisa dijamah lagi tuh saudara, fluid saudara hari ini. Udah gak tahu saudara itu cuman yang ada lantainya doang, lantai 2 cuman kelihatan lantainya doang. Yang gak ada lantai 2 kelihatan apanya saudara. Ya kan, bagaimana saudara? Saudara, saya ngalami saudara. Waktu hari Kamis saudara memang saya nggak ngalami di rumah saya ada apa saudara. Banjir kayak apapun hari Kamis itu pagi saya nggak ngalami saudara. Rumah saya dekat dengan rumahnya Pak Yopi saudara. Cuma tinggal seberang-seberangan saudara. Tapi saya pagi itu saudara sampai malam saudara saya nggak ngelihat rumah saya kayak apa. Tapi memang menurut info rumah saya tidak dijamah air sedikit pun. Jadi ada rumah di lingkungan saya itu ratusan, rumah saya salah satunya yang tidak terjamah air. Puji Tuhan. Padahal bangunan lama saudara, air takut saudara. Tapi persoalannya gini saudara. Pagi-pagi 6:30, saya udah anterin anak saya sekolah di Santa Yosef saudara. Rumah saya di Mangga Besar, anak saya sekolah di Santa Yosef saudara. Saya anterin saudara, nggak ada banjir. Kemudian saya antar istri saya saudara ke Muara Karang. Ya, di sini ada temennya istri saya Ibu Yuli. Ya, jadi waktu lewat Pluit saudara, banjir baru ya sebetis lah, mobil sedan masih bisa saudara dilampaui saudara. Masuk Muara Karang kering kerontang saudara. Nggak ada air sedikit pun saudara, dahsyat saudara. Wah boleh ketawa orang Muara Karang saudara. Ya. Saudara saya pulang saudara, lewat yang namanya pinggiran tol saudara. Saya mau masuk jalan tol dalam kota, ternyata mau naik jalan tol dalam kota mau ke bandara itu udah lautan saudara. Jam 6:30 saudara. Udah gak bisa apa, jam 7 lah kurang lebih saudara, udah dalam. Akhirnya saya putuskan saudara balik lagi lewat yang namanya depan Atmajaya. Depan Atmajaya yang tadi saya lewatin saudara cuman sebetis, tiba-tiba langsung sedengkul saudara. Mobil saya saudara udah mulai ndut saudara. Saya putuskan, saya bilang gini, lebih baik saya parkir di Atmajaya. Akhirnya saudara mobil saya masukin di Atmajaya. Saya berharap dan kan semua orang berharap, dia bilang begini, Pak sabar aja Pak. Paling 3 jam juga air surut Pak. Saya pikir 3 jam kecil, nunggu jemaat 5 jam aja gua kuat. Ya kan saudara, pendeta itu kan kebanyakan suruh nunggu kan saudara. Ya kan, baru 3 jam kecil saya bilang. 5 jam gua tungguin saya bilang. Bener saudara. Sejam bukannya naik, bukannya turun, nambah saudara. Yang mogok mobil tambah banyak, yang nganyut tambah banyak saudara. 3 jam saudara nunggu, gak ada apa-apa saudara. Mulai perut lapar, gak ada apa, tapi saya pikir gini, gak apa-apa lah baru 5 jam ya kan saudara. Ya, jam 7, 5 jam baru jam 12, entah juga matahari terik langsung surut. Sampai matahari hilang saudara, enggak surut saudara, enggak surut, jam 1, jam 2, jam 3,
Saudara tahu di rumah istri saya telepon, "Papi di mana?" Anak saya, "Papi di mana?" Saya bilang, "Saya kejebak macet." "Kamu di mana?" "Di rumah." "Yuh, enak. Yang saya anterin udah sampai rumah semua." Iya. Anak saya pulang jam 10 pagi, dia antar setengah 7. Istri saya jam 7 saya antar ke kantor, jam setengah 11 sudah sampai di rumah. Bapaknya nggak jelas kemana. Ya, hanyut enggak, saudara. Tapi nunggu bengong liatin air, saudara. Ngukur bentar-bentar lihat sedengkul. Dia bilang kayak sepaha, saya bilang, "Kapan selesainya?" Saya bilang. Saudara, terus saudara, kami nunggu. Coba Bapak Ibu bayangkan dari jam 7 pagi, sudah nunggu ngeliatin air, kayak gak ada kerjaan pendeta ngeliatin air doang, saudara. Iya kan, saudara, nolong, memang gak ada yang perlu ditolong memang. Ya saya cuma tolongin orang motor yang tenggelam, saudara, dinaikin supaya dia cuma bantuin dorong, hanya itu doang, saudara. Berjam-jam. Akhirnya saudara, jam 6 BB lobet, bawa 2 lobet semua. Enggak bawa power bank, enggak bawa charger, udah putus hubungan. Saudara, tiba-tiba saya nyalain lagi, istri saya BBM, dia bilang begini, "Jembatan 2 tol udah bisa dilalui." Tadinya bimoli sepinggang, saudara. Bisa dilalui, saudara. Saya nekat, saudara. Saya coba, saya bilang, "Wih, dalam juga masih, saudara. Masih dalam, tapi pintu tolnya udah dibuka." Akhirnya saudara, saya jam 6 sore, jam 6 baru keluar dari Atmajaya. Bapak Ibu bisa hitung berapa jam? Jangan ketawa deh, ya. Udah lebih dari 10 jam, saudara. Ya, akhirnya saya lewat di atas, saudara. Apa yang terjadi? Di tol, macet total. Saudara, apa yang saya takuti, saudara? Saya bingung kencingnya gimana. Makan apa di atas tol? Ya, kalau dulu saya bersaksi kalau mau cari taksi di atas tol nggak mungkin ketemu. Apalagi sekarang, mau kencing di mana? Macet, saudara. Saudara tahu sampai jam berapa? Saya harus turun di mana, saudara? PRJ. Karena di setiap lampu merah mau di turunan, namanya di Mangga 2, mau di mana aja saudara nggak bisa. Saudara. Macet banjir. PRJ nggak berkutik, saudara. Tahu berapa jam saya di atas jalan tol, saudara? Kurang lebih 6-7 jam. Coba tanya sebelah ya, pernah gak di atas tol 6-7 jam? Ya, tadi ngeliatin ngukur air berapa jam, saudara? 10 jam. Di atas tol 6 jam. Saudara, waktu saya turun, saudara, macet, saudara, saya bilang ini pasti ada masalah, benar. Giliran muter turun gitu, saudara, ke bawah. Itu yang namanya PRJ yang segede, jalannya segede begitu, saudara, itu kayak lautan. Udah gelap lagi, gelap. Itu lampu gak ada yang nyala, Bapak Ibu. Gelap dan dalam, saudara. Saya bilang begini, kalau tahu begini mah tadi di Pluit saya terobos, saudara. Kenapa? Ternyata di PRJ lebih dalam, saudara. Ya kan? Saya bilang begini, dalam hati, saudara, aduh, buang waktu sia-sia, saudara. Ya, hanya gitu doang, saudara. Mulai tanya, "Kenapa Tuhan? Gue lagi gak bikin dosa." Iya kan, saudara? Baru nganterin istri dan anak, baru saat teduh pagi, kenapa punya masalah kayak gitu kan? Pendeta kan boleh nanya Tuhan juga. Saudara, mulai, saudara. Akhirnya sampai di rumah jam berapa, saudara? Jam 1 pagi. Itu kan ketawain saya kan. Jam 1 pagi di jalanan, saudara. Saya nggak tahu jawabannya apa, saudara. Tapi jawabannya barusan tadi ketemu, saudara. Baru tadi ketemunya. Berapa hari kemudian baru tahu jawabannya. Saudara. Tadi salah satu pekerja Pak Koko bilang gini, "Pak, yang namanya industri turun dari PRJ, Gunung Sari, Mangga Besar, itu semuanya dalam, Pak. Pasti mobil Bapak nggak bisa lewat." Saya bilang begini baru, "Oh iya, Tuhan baik, kasih saya parkir di Atmajaya." Halo, saudara, di balik masalah Tuhan tetap baik, saudara. Amin. Kita kadang-kadang nggak tahu, nggak bisa nebak, saudara. Tuhan kok bikin kayak begini buat apa, saudara? Saya mau bilang begini, sekalipun muridnya bersama dengan Yesus, saudara, dia tetap mengalami masalah. Artinya gini, setiap orang hidup, siapapun juga, pelayan Tuhan, ataupun apapun juga, saudara, dia pekerja Tuhan. Tetap, saudara, orang hidup pasti punya masalah. Orang hidup pasti punya persoalan. Amin. Cuma persoalannya gini, kalau orang percaya dia punya masalah, Tuhan sanggup tolong dia. Halo? Kok aminnya kayak sedikit? Kurang dengar kesaksian saya gitu. Apa saya kurang menderita gitu, saudara? Ya?
Saudara, saya nggak tahu saudara lebih menderita dari saya apa enggak, saudara. Ya. Anak saya itu saudara belum pernah sekolah saudara jalan kaki. Belum pernah dari TK antar jemput anak bos. Bener anak saya saudara. Kemarin saudara baru pertama kali saudara. Apapun kendaraan tidak ada yang bisa lewat Mangga Besar. Artinya apa yang harus terjadi? Pakai kaki. Dia baru pertama kali jalan kaki saudara, dari Santo Yosef masuk Mangga Besar. Saudara. Belum pernah. Ya. Tapi jalannya di air. Pakai jatuh lagi disenggol orang. Ya, biarin dia ngalami masalah juga, saudara. Ya, dia biar ngalami, saudara. Ya, kayak gitu. Istri saya, saudara, yang biasa antar jemput saya, saudara, enak. Kemarin boleh ngalami, dianterin sama temennya, ngalami mogok di jalan. Semua ngalami, saudara. Tapi tetap ada solusinya, tetap ada jalan keluarnya, tetap kami semua bisa pulang, saudara. Amin. Ini saudara. Jadi Yesus saudara waktu itu bersama muridnya juga saudara, tetap saudara, dia punya masalah. Jadi bukan berarti saudara orang Kristen, pelayan Tuhan, pendeta gak kena banjir. Siapa bilang saudara? Semua orang hidup pasti punya masalah. Amin. Coba tanya sebelahnya, masih punya masalah gak? Kalau gak punya masalah saudara nanti tuh ya, udah 2 kali 1 tuh. Baru nggak ada masalah ya, yang mati aja mesti punya masalah. Iya, saya punya teman saudara nggak bisa dikubur-kubur. Iya, siapa yang bisa jalan? Saya waktu di Atma Jaya saudara, di Atma Jaya saya parkir, saya ngobrol sama sopir ambulan saudara. Dia bilang, Pak ada 2 jenazah Pak di jalanan, mogok mobilnya Pak. Nah tuh, mau ngubur aja susah saudara, mogok lagi pakai acara saudara. Lihatin. Semua orang lagi punya masalah. Makanya saudara, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan. Saudara. Amin. Yang kedua saudara, apalagi di dalam ayat yang ke-25 saudara. Ayat yang ke-25 dia bilang apa saudara? Maka datanglah murid-muridnya mendengarkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Artinya gini, kita lihat saudara. Yang kedua, seringkali kita merasakan yang namanya ketakutan. Murid-muridnya juga ngalami ketakutan. Siapa yang gak takut saudara, di atas perahu angin kencang datang, kapal bisa tenggelam, takut. Kalau saudara pernah ke Danau Galilea datang saudara, walaupun saudara dia tenang saudara, saya percaya saudara, kalau kapal yang kita naikin lagi ziarah Holy Land saudara tenggelam, mau? Gak ada yang berani, apalagi angin kencang waktu itu saudara. Takut. Cuma saya mau bilang gini, ketakutan tidak membuat nambah apa-apa. Waktu saudara sedang mengalami ketakutan hari ini, saudara bisa tambah apa saudara? Nggak bisa bikin apa-apa. Hanya bersandar, hanya berdoa kepada Tuhan. Amin saudara. Hanya itu. Saudara takut, saudara bimbang, saudara cemas, nggak bisa bikin apa-apa. Makanya banyak orang Kristen hari ini ketika dia ketakutan, dia nggak bisa berpikir lagi. Dia nggak tahu dia harus buat apa saudara. Kenapa? Karena cuma ketakutan. Ketakutan apa? Takut rumahnya kena banjir, takut mobilnya mogok. Saya mau bilang gini, punya rumah semewah apapun, mau setinggi apapun juga saudara, dalam sekejap kena banjir habis. Mobil mau semewah apapun juga saudara habis. Besok nih saudara mau beli mobil Alphard murah-murah. Halo. Ya saudara, murah semua, tenggelam semua. Ya. Saya lagi banjir nggak pernah lihat Alphard ada di jalan saudara. Karena salah satu ternyata Alphard itu mobil yang paling rendah saudara. Walaupun dia gede, dia ceper saudara. Nggak ada yang berani saudara. Dan bahkan ada yang bilang gini, saya nggak keluarin punya Alphard, saya diemin di parkiran, tetap aja tenggelam. Tetap tenggelam. Ketakutan nggak nambahin apa-apa saudara. Amin. Kemudian yang ketiga apalagi saudara? Apa yang kita lihat di situ saudara? Kalau yang pertama tadi saudara, setiap orang hidup pasti punya masalah. Yang kedua, ketakutan tidak menambah apa-apa. Yang ke ayat yang ke-26 dia bilang apa? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Nah artinya orang Kristen itu saudara seringkali dia memang percaya. Saudara percaya sama Yesus gak? Percaya. Tapi persoalannya gini, percaya di mulut atau percaya di hati? Halo. Kalau kita percaya saudara, kita tahu kita punya Yesus, artinya kalau percaya itu saudara apapun yang terjadi kita tahu, yo Yesus sanggup tolong kita.
Mungkin kita hari ini saudara kita percaya Yesus waktu kita nggak kena banjir, waktu kita nggak punya masalah saudara. Jangan-jangan saudara bisa pergi kemari pun saudara karena saudara pikir banjirnya kecil maka bisa. Tapi persoalannya gini, kalau saudara udah nggak bisa jalan, masih saudara banjirnya seleher, saudara masih bisa ibadah gak? Ada di sini yang banjir masih sepinggang udah datang ke ibadah, ada? Nggak ada kan? Makanya percaya Yesus, Yesus baik kan? Persoalannya gini, kalau dia lagi ngalami masalah kayak gitu, tetap gak dia masih bisa datang bersyukur sama Tuhan? Dia masih gak bilang berkata Tuhan baik, saudara? Yang ada hari ini saudara, mereka cuma penuh dengan persungutan, saudara. Kemudian apa? Cari kambing hitam. Saya ngelihat teman-teman yang ada di luar sana, saudara, dia mulai kambing hitam. Mana bantuan? Kok saya tidak terjamah? Mana? Mana gereja? Mana perahu karet? Mana makanan? Hanya cuma teriak-teriak doang, saudara. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama seperti murid Yesus, dia cuma teriak-teriak, Tuhan tenggelam nih Tuhan, tenggelam Tuhan, binasa Tuhan, hanya gitu. Dia nggak percaya sama sekali Tuhan akan sanggup tolong dia. Saya mau bilang gini, apapun yang terjadi, percaya Yesus sanggup tolong kita. Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Yesus sebagai sumber jawaban atas hidup kita. Yesus sumber jawaban doa kita. Amin. Tuhan mau lihat kita percaya sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-27 yang terakhir saudara. Dia bilang apa lagi saudara. Ini yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini saudara. Dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya saudara. Saya mau bilang gini. Yesus yang kita sembah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah sumber dari segala sumber. Angin aja saudara, air semua takut saudara. Saya mau bilang gini, apalagi cuman banjir, Yesus sanggup mengalahkan semuanya. Amin. Tetap Yesus di atas segalanya saudara. Hari ini saudara, jangan imanmu goyang. Jangan engkau tidak percaya, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan turut bekerja. Kalau saya saudara disuruh parkir berjam-jam, saya masih bersyukur, ternyata Tuhan baik sama saya saudara. Tuhan baik. Dan saya percaya kalau Tuhan baik sama saya, Tuhan juga baik buat Bapak Ibu di tempat ini. Amin saudara. Hari ini saudara, mau gak kita bersyukur sungguh-sungguh? Mau gak kita saudara benar-benar percaya Yesus? Jangan ragu saudara, apapun yang terjadi, dia sanggup tolong kita. Dia sanggup bisa mengubah. Kalau sampai hari ini kita bisa ibadah itu juga karena Tuhan baik banget kan. Amin saudara. Cuaca dibikin cerah saudara. Saya kemarin janjian sama Pak Denny, saya bilang gini, Pak Denny saya gampang. Kalau memang besok banjir ya udah. Gak apa-apa saudara, karena rumah saya dekat saya bilang. Tapi kita berdoa kemarin, terus berdoa. Supaya jemaat Tuhan bisa cari Tuhan. Supaya jemaat Tuhan menemukan jawaban. Bahwa tetap Tuhan adalah yang baik segala-galanya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan saudara. Mari kita mau datang, kita tunduk.